Hai. Kembali lagi di podcast Temen Ngobrol Ujang. Kita masih berbicara seputar pendidikan karena teman-teman saya latar belakangnya pendidikan. Ada yang akademisi, ada juga yang praktisi. Secara garis besar kita bagi menjadi dua itu. Dan juga ada satu teman saya yang berada di ranah kebijakan gitu. Nah, Hmm. untuk episode kali ini kita akan berbicara dengan praktisi pendidikan ya, masih seputar PAUD dan pendidikan dasar. Nah, untuk episode ini kita akan berbicara mengenai PAUD dengan tajuk PAUD tak penting, silakan tumbuh tanpa masa kecil. Teman-teman, coba bayangkan ini ya. Coba bayangkan dunia tanpa dongeng, dunia tanpa coretan krayon di tembok, dunia tanpa tangan mungil yang belajar memegang pensil untuk pertama kalinya. Dunia tanpa PAUD. Tanpa ruang aman bagi anak-anak bertanya tanpa takut salah, berlari tanpa dilarang, menangis tanpa dimarahi. Hari ini kita bicara tentang masa yang selalu dianggap sepele, tapi diam-diam membentuk segalanya. Tentang fase kehidupan yang paling rapuh, tapi justru menentukan arah hidup manusia. Kalau kalau teman-teman di sini pikir bahwa PAUD itu tidak penting, maka pertanyaannya adalah, beranikah teman-teman tumbuh tanpa masa kecil? Jadi selamat datang di episode kali ini bersama saya dan juga ada seorang teman saya yang berprofesi juga sebagai guru PAUD yang telah mendedikasikan waktunya untuk menumbuhkan generasi bahkan sejak sebelum mereka bisa mengeja namanya sendiri. Ada Kak Susan gitu. Selamat malam Kak Susan. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya Kak Susan? Alhamdulillah luar biasa. Apa kabar Mas Ujang? Alhamdulillah luar biasa juga gitu. Gimana setelah lulus menjadi guru PAUD gimana rasanya, Kak? Gimana gimana? Setelah lulus jadi guru PAUD, nggak lulus lulus Setelah dong enggak jadi guru setelah PAUD. setelah lulus kuliah dan jadi guru PAUD. Oke oke. Oke, maaf. Salah salah penyebutan. Setelah lulus jadi guru PAUD. Sebenarnya kan sebelum lulus juga guru PAUD. Hmm, Terus akhirnya lulus jadi guru PAUD lagi. Rasanya tuh kembali lagi nge-restart dan jadi tetap nambah ilmu ya karena hmm, sebelumnya emang kuliah mau untuk nambah ilmu di PAUD, terus akhirnya bisa kita terapin lagi di setelah masuk jadi guru lagi gitu. Jadi rasanya happy kembali lagi ke rutinitas yang biasanya ketemu anak-anak setiap hari. Kalau kuliah hmm, kan ketemunya orang dewasa ya, hmm. gitu. Kalau kalau jadi guru TK tuh tiap hari ketemunya anak-anak. Jadi kita walaupun bete misalnya itu, terus ketemu anak-anak tuh ketawa terus tiap hari. Jadi awet muda, sudah pasti. Tidak ada keriput-keriput lagi, tentu saja. Karena beban pikirannya juga berbeda gitu. Iya, Antara benar, guru PAUD betul. dengan guru yang lain gitu, apalagi dosen dan mahasiswa. Benar. Apa Apalagi waktu maksudnya kuliah juga. pusingnya itu berbeda gitu. Tiap hari ketemu Pusingnya anak beda. kecil gitu, kadang walaupun bikin pusing mesti ada hal-hal yang bisa bikin ketawanya gitu. Benar sekali setiap hari. Ada aja pokoknya ada aja kayak apa ya? Di luar nalar kita lah gitu. Hmm. Nggak nyangka kalau kita, oh hari ini kita merasakan ini ya, oh hari ini kita merasakan ini. Itu tiap hari tuh beda-beda gitu loh, Mas. Hmm. Nggak monoton gitu kalau jadi guru PAUD. Dan Jadi bisa happy setiap hari. menikmatinya ya Kak. Enjoy banget, enjoy. Sangat enjoy ya. Seru-seru Di sangat enjoy. jiwa-jiwanya memang terlahir sebagai guru PAUD gitu Kak Susan itu. Sepertinya. Enggak sih, sebenarnya nggak suka awalnya. Nggak suka malahan. Mungkin ini ya, efek dari jangan terlalu benci, akhirnya jadi cinta gitu kali ya. Bisa jadi kayak gitu. Jadi Jangan ya, terlalu nah kayak benci, gitulah. tapi nanti justru tenggelam di dalam kesukaan Hmm, belajar dunia anak-anak. jadi jatuh cinta sekali sama dunia Hmm. anak-anak. Betul. Nah, soal ini ya Kak gitu. Aku mau Hmm. tanya gitu. Yang bikin Kak Susan jadi guru PAUD itu sebenarnya apa sih? Gitu.
Apakah tadi ya, apakah memang panggilan sejak awal gitu, atau justru baru sadar gitu ketika kuliah, saat kuliah, ataupun ketika sudah menjadi guru PAUD itu baru sadar gitu. Ini sepertinya jalanku jadi guru PAUD gitu. Hmm, kayaknya waktu kuliah ya, karena jujur aja waktu SMA aku tuh pengennya jadi arsitek. Mm-mm. Terus karena mama aku kebetulan guru PAUD juga gitu. Mm-mm. Jadi ngelihat mama dan mama nyaranin karena sebenarnya alasan jadi arsitek juga karena suka seni gitu. Mm-mm. Jadi dasarnya karena suka seni, jadi udah guru PAUD aja. Nih disaranin sama mama ya. Guru PAUD aja. Jadi guru PAUD itu semua seni bisa dilakukan. Ada seni musik, seni tari, seni semuanya ada kan. Nah, tapi kayak masih skeptis lah dengan guru PAUD. Guru PAUD apa sih? Kan gajinya kecil gitu lah kan. Kita Mm. pasti mikirnya realistis kan. Kayak ngapain sih jadi guru PAUD gitu. Jadi waktu kuliah pun mikirnya kayak oke aku maunya jadi dosen aja deh. Gurunya guru PAUD nggak mau jadi guru PAUDnya gitu. Mm. Itu sampai dengan S1 aku selesai dan akhirnya udah niat oke aku harus S2 karena aku mau jadi gurunya guru PAUD gitu. Setelah itu ngelamarlah dulu di TK di Palembang. Nah, Mm. disitulah titik aku jatuh cinta sama anak-anak dan PAUD gitu. Ternyata jadi guru PAUD itu nggak membosankan dan nggak yang kita bayangin gitu loh. Jadi guru PAUD itu kayak setiap hari happy, terlepas dari fee-nya dan segala Mm. macamnya ya. Tapi guru PAUD itu membuat kita happy setiap hari, terus kita bisa asah juga kreativitas kita gitu sebagai guru PAUD gitu. Dan itu jadinya tetap ingin lanjut sekolah lagi, tapi dengan konsep aku ingin lanjut sekolah untuk mengasah ilmu aku lebih dalam lagi tentang anak usia dininya gitu. Jadi itu alasan aku udah beda yang harusnya dari awal pengennya lanjut kuliah untuk jadi dosen, setelahnya lanjut kuliah untuk menambah ilmu lagi tentang anak usia dininya kayak gitu. Makanya setelah lulus lanjut lagi jadi guru PAUD lagi gitu. Awalnya pengen jadi Jadi arsitek gitu, tapi kata mama hmm, diminta jadi guru PAUD. Ketika nah kuliah benar. pengen jadi dosen karena realistis gitu, fee-nya kecil. Iya benar. Tapi ketika jadi guru PAUD terlepas dari fee, aku menemukan kebahagiaan, aku menemukan kegembiraan Benar. gitu dan itu menurut Kak Susan nggak bisa digantikan oleh fee yang banyak gitu ya. Iya sih, nggak bisa. Kayak aku di jadi guru PAUD ini nggak mikirin fee sama sekali. Jadi Hmm. nggak sama sekali ya, tapi tetap ada memikirkan. Cuman nggak yang ternyata dulu kan kita kayak gila ya gaji guru PAUD segitu 300.000 misalnya 500.000 kok ibu ini masih mau ya jadi guru PAUD gitu Hmm. kan. Ternyata ternyata ada sisi-sisi lain yang buat guru PAUD itu tetap nyaman jadi guru PAUD walaupun fee-nya kecil. Dan mungkin itu yang aku rasain juga kayak, oh ternyata ya gitu. Jadi ya seperti itu gitu. Jadi kebahagiaannya beda lah gitu. Mas. Walaupun ada crowded-crowdednya anak ya kan tetap ada gitu. Nah, itu ya dan motivasinya Kak Susan ini cukup unik, bukan cukup unik ya. Ingin menggali atau mendalami kepaudan gitu untuk menunjang profesinya gitu, profesi sebagai guru PAUD lebih dalam lagi gitu kan. Dan biasanya kan Mhm. teman-teman atau orang-orang pada umumnya kan lanjut S2 itu pengen jadi dosen gitu. Tapi Kak Susan ingin mendalami dan kembali lagi menjadi guru PAUD. Menarik ya. Iya benar-benar. Hmm. Tapi sebenarnya itu juga salah ini sih Mas. Salah Sebenarnya langkah karena ya. ketidaktahuan ya, Hmm. ketidaktahuan kita ya. Jadi kalau menurut aku kira oke S2 itu untuk menambah pengetahuan aku tentang pendidikan anak usia dininya. Hmm. Ternyata setelah aku kuliah, oke kita mendalami tentang kurikulumnya, kita mendalami Hmm. tentang mm, perkembangan anaknya. Tapi kalau di kuliah itu ternyata lebih fokusnya untuk kita create sebuah sekolah atau kita menjadi gurunya guru PAUD itu tadi gitu. Hmm. Ternyata enggak yang benar-benar spesifik membahas tentang ya anak itu sendiri gitu. Jadi
nggak menyesal, cuman kayak kemarin juga ternyata disadarin juga sama dosen bahwa harusnya kamu ikutnya pelatihan-pelatihan tentang anak usia dini gitu. Kalau kamu ingin jadi praktisinya PAUD gitu, atau kamu ingin ya yang di bagian media-medianya PAUD gitu, harusnya kamu ikut pelatihan-pelatihannya gitu. Tapi karena kalau misalnya mau jadi dosennya biasanya gitu kan jenjangnya S1, S2, S3 tentang PAUD-nya itu sendiri gitu. Ya, tapi nggak apa-apa sih, nggak menyesal. Kan tetap dapat pengalaman baru di dunia kepautan sih. Oke. Nah, menarik ya tadi ya. Terus Kak, ilmu yang didapetin di S2 itu relate atau bermanfaat nggak sih dengan profesi Kak Susan saat ini yang jadi guru PAUD gitu? Oke, pertanyaannya relate nggak ya? Hmm. Kalau relate sebenarnya ada beberapa bagian yang relate gitu. Apalagi kan sebenarnya kalau dari Salman sendiri ingin jadi guru PAUD kan nextnya ada lagi gitu. Misalnya kita mau Hmm. membuat sebuah sekolah atau kita mau membuat sebuah tempat untuk anak belajar gitu. Jadi relate karena di PAUD di S2 itu sendiri diajarin gimana caranya kita atau ada ilmunya tentang gimana dasar-dasar kita mau membuat sekolah atau kita mau membuat eh, tentang dunia anak gitu. Dan kita diajari juga gimana kurikulum-kurikulum PAUD yang ada seperti itu. Jadi relate sih. Dan menunjang gitu mungkin ketika Ya, Kak benar-benar. Susan ingin melebarkan sayap gitu, misalnya udah Ya, punya modal, udah punya benar. idealis ingin membangun sekolah sendiri sudah tahu caranya lah ya. Iya, Hmm. benar. Sekarang idealisnya seperti itu. Karena Hmm. nggak ditanya kalau mau jadi apa, pengen jadi dosen gitu, enggak. Karena kalau ditanya mau apa, mau buat sekolah. Ya ampun, Amin. hayalan ini. Semoga semoga suatu Amin saat ya. bisa terwujud ya gitu dan menjadi Amin, PAUD amin, amin. unggulan di Kota Medan gitu. Amin, iya, iya, iya. Benar-benar. Ya, siapa tahu Sampai udah waiting minimal list ntar. ikat ya. Eh, Nah, kemudian Waiting Kak, list nanti. aku Iya, mau iya, iya. Iya. mau tahu juga gitu. Banyak orang ya, masih banyak orang gitu yang tidak memungkiri dan menganggap kalau Hmm. PAUD itu sebagai tempat penitipan anak yang agak lebih serius gitu. Nah, respons Kak Susan itu tentang persepsi masyarakat yang tadi itu seperti apa kalau boleh tahu? Iya, tempat penitipan anak tapi yang lebih serius. Ah, Ya, itu banyak sih dibilang seperti itu, tapi padahal pendidikan anak usia dini PAUD itu sendiri itu kan sebenarnya lebih luas ya, seperti tadi yang Ujang sampaikan ya di awal. mm, Kalau misalnya ternyata sebenarnya pendidikan anak usia dini itu lebih luas. Jadi kalau dibilang tempat penitipan anak, anaknya juga dititipin berapa jam juga sih. Jadi mm, kayaknya eh, gimana ya? Nggak tersinggung tapi kayaknya kurang tepat gitu loh. Kalau hanya tentang tempat penitipan anak gitu. Sebenarnya tuh kayak, padahal kan PAUD itu sendiri tuh dia tuh tempat belajar tapi bermain gitu kan. mm. Jadi bukan cuman dititipin doang anaknya. Tuh loh. Jadi persepsi itu yang kayaknya yang agak keliru ya, yang beredar di keliru masyarakat ya. Ben. bahwa bahwa PAUD itu bukan tempat penitipan anak yang semata-mata orang tua Benar. memaksakan nih silakan aku titip mau diapain terserah gitu. Enggak, bukan seperti itu ya. Enggak banget, Tapi di enggak. situ anak bermain gitu, bermain dengan bermakna ya, bukan main Ya. semata-mata, bukan bermain yang cuma main-main gitu, tapi bermain ya sesuai dengan perkembangan. Di situ juga melatih perkembangan kognitifnya, Iya, perkembangannya lebih motoriknya, tertata gitu, di psikisnya, Kak. sesuai gitu. Iya, dan benar-benar. dan persepsi mengenai tempat penitipan anak yang lebih serius itu sebenarnya agak keliru ya gitu. Mungkin ini harus Ya, harus kita teman-teman pendengar juga sebarluaskan gitu. benar. Kondisi idealnya Pak Udi itu bukan tempat penitipan anak gitu, tapi ya mereka di sana bermain, bermain yang betul-betul bermakna gitu. Nah, soal bermain gitu, Kak. Sebenarnya apa sih esensi paling mendalam gitu dari PAUD itu sebenarnya esensinya apa yang tidak terlihat di permukaan gitu.
yang jarang diketahui oleh umum. Oke. Jadi kalau esensinya PAUD ya, banyak kan juga yang nganggap kayak ngapain sih anak PAUD, Ah, lebih baik sekarang tuh Bimba. Banyak tuh kayak ngapain sih anak PAUD, lebih baik dia langsung Bimba aja gitu. Lalu hmm, aku SD-in gitu anakku gitu. Eh, Kalau yang tunggu ya, aku tangkap dulu ya. Bimba hmm. itu kayak les Les gitu baca loh, Mas. tulis kan Bimba Tempat itu. les baca tulis. Ya, Hmm, iya. Ngapain sih PAUD, lebih baik Bimba aja, anakku langsung bisa baca gitu kan. Biasanya hmm, gitu tuh. Aku sering baca di komen-komen orang gitu. Eh, sedangkan PAUD itu sendiri itu adalah kan gini ya. PAUD itu kan tempat anak belajar sambil bermain. Jadi bukan hanya belajar. Jadi fokus di PAUD itu adalah ke sosial emosionalnya, ke eh, ke motoriknya, dan ke hmm, gimana dia mandiri, gimana dia percaya diri, itu kita bentuk di PAUD gitu. Jadi kalau ujuk-ujuk anak kita udah langsung inginnya udahlah bisa baca, bisa tulis, terus dia SD gitu. hmm, Sedangkan PAUD itu lebih dari itu gitu loh. Karena dasarnya anak-anak itu kan kita sosial emosionalnya dulu. Kalau sosial hmm, emosional anaknya bagus, kalau misalnya dia udah mandiri, percaya diri, nah itu akan mengikuti kan. hmm, Bahasanya hmm. juga baik gitu. Sedangkan kalau misalnya kita itu nggak aware tentang itu, terus langsung kayak pengen anaknya cepet-cepet udah bisa akademik aja gitu. Itu kan sayang. Sedangkan anak itu 0 sampai 8 tahun kan golden age-nya kan, ya Betul. kan? Paling cepat berkembang anak-anak itu kan di umur 0 sampai 8 tahun di semua hal, sosial emosional semuanya, ya kan Mas? Jadi Hmm, kalau misalnya nggak kita manfaatkan dengan baik, kita akan menyesal nantinya karena Mas, dunia anak-anak itu nggak bisa diulang 2 kali, gitu. Jadi lebih baik kita sekarang ini nggak apa-apa untuk apa ya, membiarkan anak-anak untuk belajar sambil bermain tanpa pressure, biarkan dia menikmati masa kecilnya, biarkan dia menikmati waktu-waktunya dia ketika menjadi anak kecil, dan kita akan mendapatkan hasilnya nanti setelah dia besar, gitu. Tanpa kita menyesal gitu loh. hmm. Nah, seperti itu sih. Jadi PAUD itu luas gitu. Dia itu tiang utamanya anak-anak untuk selanjutnya nanti mau jadi apa orang tuanya. Anak-anaknya mau dijadiin apa sama orang tuanya, kayak gitu. Itu ya. Jadi mengenai persepsi bahwa orang tua lebih baik di les baca tulis saja daripada PAUD gitu. Karena masuk SD pun harus sudah bisa baca tulis gitu. Belum tentu di PAUD diajarin Benar. kan mikirnya kayak gitu gitu. Tapi Yes. kan enggak, Mm-mm. di PAUD itu enggak serta-merta berbicara mengajarkan tentang baca tulis gitu. Tapi lebih tadi ya Iya, benar. membentuk sosial emosionalnya gitu, membentuk kemandiriannya, membentuk motoriknya. Nah, yang bahaya jika orang tua itu tidak sadar atau tidak tahu kondisi sosial emosionalnya, kondisi motoriknya, Benar. kondisi kemandiriannya, tapi Mm. memaksa untuk dimasukkan ke les baca tulis tanpa memperhatikan tadi itu bisa fatal gitu. Iya, Misalnya benar kayak gini banget. ya, misalnya kayak gini ya teman-teman. Oke, mungkin dia sudah bisa baca tulis ketika masuk SD gitu. Tapi dia masih suka ngompol gitu. Iya, Itu kan benar. yang bahaya gitu kan, nanti mengganggu temennya. Makanya diajarkan toilet training di PAUD gitu. Karena di SD mungkin sudah bukan masanya Udah bukan lagi masa gitu, sudah lagi. mulai membentuk sisi kognitifnya walaupun di beberapa hal masih diajarkan soal kemandirian, soal sosial Mm-mm. emosional dan lain-lain sebagainya. Nah, tentu sebagai orang tua yang bijak gitu tidak ingin gitu membuat atau menciptakan anak yang seperti itu yang hanya unggul pada satu dimensi saja gitu, dimensi Iya, benar. kognitif gitu. Ada anak itu mempunyai banyak dimensi gitu dan itu masa tadi ya masa golden age-nya itu di Iya. mana semua aspek bisa bertumbuh berkembang dengan baik dengan cepat di umur 0 sampai 8 tahun tadi. Jadi jangan jangan sia-siakan umur anak dari pendengar itu. Misalnya ketika teman-teman pendengar punya anak dan usianya 0 sampai 8 tahun jangan jangan disia-siakan gitu. Masukkan ke PAUD Iya, benar. Benar. dan amati perkembangannya gitu, amati pertumbuhannya dan terus disaling komunikasi juga gitu dengan guru PAUD-nya agar potensinya bisa berkembang dengan maksimal gitu. Iya, benar banget, benar banget. Nah, Jadi kalau misalnya ah, nih,
ada yang orang tuanya pengen anaknya, Miss, saya pengen anak saya bisa 2 bahasa, atau Hmm, saya pengen anak saya itu udah bisa 3 bahasa gitu. Nah, itu biasanya dianjurkan untuk dia dikenalkan sejak kecil, karena hmm, anak lebih gampang mengingat itu semuanya dari dia kecil gitu. betul, Nah, sepakat itu juga. jadi Nah, pengen saya pengen anak saya nanti besarnya jadi pemain voli handal gitu, atau mm-mm. saya pengen jadi sepak bola gitu. Nah, biasanya tuh dari kecil dia sudah dikenalkan, dilatih tentang itu gitu. Jadi karena dia lebih gampang mengingatnya gitu, menyerapnya. Dan tentu Tuh mengajarkannya bukan mengajar ala ala untuk orang-orang ala dewasa ya, militer. dengan Iya, mengajarnya dengan benar. menyenangkan gitu. Bagaimana Iya, bagaimana sebenarnya bagaimana anak itu lebih ditekankan untuk suka dulu, untuk cinta iya, dulu gitu benar, terhadap benar, benar. terhadap entah itu bahasa, terhadap itu olahraga gitu. Hmm. Kalau udah seneng, udah suka, itu bisa lebih dalam lagi dan gurunya pun akan lebih enak mengajarkannya gitu kan. Iya, dan orang tua juga lebih enak nantinya. Ketika besarnya juga orang tua tuh lebih enak kalau anak-anak dari kecilnya udah terlatih untuk mandiri, untuk percaya diri gitu. Nggak akan susah lagi nanti ketika SD-nya gitu loh, Mas. Biasanya kan banyak Betul. deh, yang kayak Mas bilang tadi kan, mungkin guru SD itu nggak seakan detail guru TK gitu. Misalnya anaknya masih suka yang jalan-jalan. Misalnya dia udah kelas 5 SD tapi masih suka jalan-jalan muter-muter kemana-kemana gitu kan. Hmm, Seharusnya padahal anak tuh usia segitu sudah settle, sudah bisa duduk yang lama gitu kan. hmm. Nah, itu kan semuanya kita latih biasanya dari taman kanak-kanak, dari pendidikan anak usia dini kayak gitu. Itu ya. Jadi Paul itu sebenarnya bukan suatu hal yang nggak penting, justru penting Iya, gitu. penting Dan banget. jarang apa ya, dan jarang diketahui oleh halayak banyak gitu tentang urgensi atau pentingnya PAUD ini gitu. Benar-benar masih banyak banget yang Hmm, nyepelein sih. Kayak kayak apa aku masukin anakku TKB aja ya, nggak usah TKA dulu gitu. hmm, Sayang banget dia TK 2 tahun gitu. Kan banyak juga yang kayak gitu tuh. hmm. Ngapain sih dia TK lama-lama? Ngapain sih anak dimasukin dari PG gitu biasanya kan? Banyak banget yang kayak gitu. Padahal beda-beda tahap perkembangan anak aja beda-beda kan. Begitu juga dengan tingkatan dari TK itu sendiri juga beda-beda gitu. Jadi anak masuk TKA, dari TKA ke TKB, dari TKB ke SD itu kan juga beda gitu. Ini urgensinya. Punya karakteristiknya masing-masing gitu. Nah, Benar. kemudian Kak, di anak-anak kan juga khususnya di PAUD ya, mungkin itu juga concern terhadap gizi gitu, aware juga Hmm. terhadap gizi dan juga perkembangan dan juga psikis anak gitu. Menurut Kak Susan sih apa ya, gimana sih keterkaitan antara gizi anak usia dini gitu dengan kemampuan mereka dalam belajar dan juga bersosialisasi? Kaitannya seperti apa gitu menurut Kak Susan? Hmm. Gizi ya, Ya, eh, penting, penting banget gizi. Tapi ini harus diingat juga ya, Mas. hmm, Kelebihan gizi juga nggak baik. Bukan kelebihan kelebihan gizi, gizi, kelebihan vitamin atau apa. Kan teman aku ada yang SLB, di sekolah di SLB ya. hmm, Dia bilang sekarang lebih banyak anak-anak yang secara ini ya, kayak autis hmm, atau ADHD, ketimbang anak yang seperti malnutrisi. tunanetra Oh iya, atau tunawicara gitu. Jadi lebih banyak yang gitu. Jadi kan kalau eh, juga saya banyak banget aku dibilangin kayak kalau misalnya hamil jangan terlalu eh, banyak me- mengkonsumsi vitamin-vitamin karena banyak vitamin juga sebenarnya mempengaruhi anaknya gitu. hmm, Ya, terlalu banyak juga nggak baik. Jadi kan kita selalu dibilangin hal-hal yang berlebihan itu nggak baik gitu. Jadi kita ikutin aja gizi yang emang sesuai dengan anaknya. Karena kelebihan gizi pun anaknya nggak baik gitu loh. Dan itu mempengaruhi eh, gimana dia nantinya belajar, bersosialisasi, hmm. berinteraksi dan di sekolah gitu atau di anak sendiri kayak gitu. Itu ngaruh sekali sih Mas, gizi itu. Jadi bukan hanya memperhatikan kekurangan gizinya saja gitu, tapi
jangan sampai juga gitu kelebihan gizi gitu. Jadi harus seimbang kan antara jangan sampai kurang dan jangan sampai lebih, yang cukup aja gitu agar Kadang hmm, iya, benar. Kadang kan kekhawatiran kita sebagai orang tua, ih, anakku seperti gini, gini, gini. Nah, semakin khawatir, semakin apa aku coba minumin ini ya, aku hmm, kasih ini ya, aku kasih ini ya, aku kasih ini ya. Malah kan semakin banyak gitu kan. hmm. Jadi lebih baik kita tanya, kalau emang kita khawatir, kita tanya sama ahli gizi tentang gizi anak kita gitu. Jadi Baru. pentingnya juga ya untuk memeriksa, untuk mengecek Iya, benar. kondisi gizi kepada ahli gizi, atau mungkin kalau mungkin di tempatnya itu masih susah menemukan ahli gizi, bisa juga ke bidan juga, mungkin beberapa Iya. bidan juga dibekali ilmu soal gizi anak, sedikit banyak mereka juga Mm-mm. belajar gitu. Nah, kalau misal ahli gizi maupun dokter masih sulit ditemui, bisa juga mendatangi bidan, datang ke puskesmas gitu kan, ada juga Mm-mm. posyandu di sana juga memeriksa rutin perkembangan anak gitu. Iya, benar-benar. Kayak Nah, misalnya anak hmm, kelebihan kelebihan gula gitu kan. hmm, Contohnya anak tuh kan kelebihan gula kan jadi lebih bersemangat gitu kan. Ada anak-anak yang memang dia membutuhkan gula, tapi kalau kelebihan gula anaknya jadi hiperaktif. Nah, itu jadi malah nanti sulit gitu bersosialisasinya, sulit untuk berinteraksinya. Nah, jadi kita juga harus seimbang gitu loh. Kadang orang tua ini kayak apa ya, bukan nggak semuanya sih, tapi ada beberapa yang kayak menyepelekan gitu loh Mas. Nggak apa hmm. lah, biarin aja dia makan ini, biar makan ini, makan ini, makan ini gitu. Sedangkan banyak hal yang sebenarnya anak-anak itu belum belum boleh konsumsi gitu. Tapi orang tua kayak ya udah nggak apa-apa gitu-gitu kan. Ya udah, Kayak gitu. daripada rewel kan, daripada nangis, Benar gitu. kasih gula aja yang banyak. Gula aja gitu. Itu nggak boleh ya seperti Gitu. itu. Nantinya kan akan mengganggu tumbuh kembang anak gitu. Iya, akan mengganggu. Dan itu jadi sulit nantinya dia. Kasihan anaknya sih, Mas. Hmm. Kasihan orang tuanya juga. Kasihan orang tuanya juga, yang Bener, tadinya kasihan nggak mau tuanya. repot jadi justru bikin repot Bener, sendiri makin di repot. Iya. akhirnya kan gitu. Nah, kemudian Iya. Kak, kalau pola asuh ya gitu. Hmm. Kak Susan pernah ngelihat nggak sih dampak langsung dari pola asuh yang buruk gitu, atau kurangnya stimulasi di anak usia dini gitu? Hmm. Dampak buruknya ya, Hmm, ini dari ke pola asuh yang ketidak buruk gitu. dari pola asuh yang buruk. Mungkin ini ketidakwarean orang tua ya. Mungkin Hmm, orang tua menganggap kayak misalnya anaknya ini udah umur 2 tahun kok belum bisa mengucapkan beberapa kata gitu. Tapi masih nggak aware kayak oh ya udahlah nggak apa-apa. Toh juga dulu abangnya kayak gitu gitu. hmm, Oh ya udah nggak apa-apa. Misalnya udah 3 tahun dia udah mulai dia cuma bisa nyebutkan beberapa kata. Ya udah nggak apa-apa dulu abangnya juga terlambat gitu. Padahal sebenarnya anak itu kan membutuhkan stimulasi. Tapi orang tuanya tidak sadar bahwa ini anak ini anak aku butuh stimulasi. Jadi ketika dia masuk sekolah, misalnya TK, teman-temannya sudah bisa menyampaikan beberapa kata yang dia ingin sampaikan. Misalnya keinginannya ibu mau ke kamar mandi atau ibu mau pipis gitu. hmm, Sedangkan anak ini belum bisa gitu kan. Nah, itu adalah bentuk dari ketidakpedulian orang tuanya. Jadinya malah harus ikut terapi, ikut treatment gitu. Sedangkan harusnya kan bisa dilakukan sebelumnya. Kalau misalnya kita sadar gitu kan atas kita aware untuk oh iya ya anak aku kok umur segini belum bisa ini gitu. Apa coba ya aku cek ke dokter tumbuh kembang anak. Karena banyak orang tua yang sepele banget ya, sepele untuk coba periksa anak ke tumbuh kembang. Sebenarnya nggak apa-apa banget walaupun anaknya eh nggak kelihatannya nggak gimana-gimana, tapi kita cek gitu loh ke tumbuh kembang anak karena banyak sekarang kan makanan-makanan kita kan kita nggak tahu ya kadarnya hmm. kayak gimana ya. Itu kan itu mempengaruhi juga anaknya itu nanti kan gitu. Jadi itu sih apa namanya? Kita cek tumbuh kembang anak itu supaya kita tahu nih anaknya udah sesuai nggak sama tumbuh kembangnya gitu. Jadi kita tuh nggak miss karena lebih baik kita perbaiki sejak kecil daripada ketika kita sadarnya udah lebih dewasa atau
sudah lebih besar karena treatmentnya akan lebih banyak dan biayanya juga akan lebih mahal gitu. Itu ya. Mungkin bagi teman-teman yang jurusan pendidikan sudah tidak asing ya mengenal, Hmm. tahu lah setidaknya teori Vygotsky yang namanya zone of proximal development. Nah, di situ kan sebenarnya anak itu bisa berkembang, bisa tumbuh, tapi butuh bantuan orang dewasa gitu. Orang dewasa itu berperan sebagai penolong agar mereka bisa menarik lah, agar mereka dapat tumbuh. Mungkin bagi teman-teman yang tidak belajar psikologi ataupun tidak belajar mengenai pendidikan, ini bisa jadi informasi penting gitu. Itu ya yang namanya itu zone of proximal development yang diungkapkan atau yang dirumuskan oleh Vygotsky gitu. Itu ya fungsinya kan tadi ya di anak usia dini sebenarnya bisa loh gitu anak itu berkembang, tumbuh. Misalnya tadi ya sulit berbicara, butuh stimulasi gitu sebenarnya mereka itu. Iya, benar. Tapi Benar. belum belum sadar, belum belum tahu gitu kebutuhannya ya. Orang tuanya yang harus sadar berarti gitu. Untuk Benar. mengulurkan tangannya, ayo nah, misal kamu bisa ngomong ini gitu. Itu termasuk dalam ZPD juga atau Zone of Proximal Development tadi. Gitu. Jadi harus aware terhadap kekurangan anak dan ketika jangan pasrah juga gitu. Ketika itu bisa Iya, diperbaiki, ayo diperbaiki gitu. Mumpung masih dalam benar, benar, benar. usia golden age gitu. Iya, setuju banget. Pengen banget kayak teriak ke orang tua, tolong, please lihat Hmm. anaknya butuh gitu kan. Tapi kita sebagai guru nggak bisa, Mas. Kayak Hmm. nggak semua orang tua bisa terima kalau anaknya ini membutuhkan pertolongan. Dan juga kita sebagai guru nggak bisa ngejudge nih anak sepertinya ini. Kita nggak Hmm. punya kapasitas di situ ya, Mas. Hmm. Karena itu semua kembali lagi ke psikolog kan. Hmm. Tapi kita kan bisa melihat anak normal dan sepertinya membutuhkan bantuan orang lain Ada gitu, pertolongan indikasinya lah gitu. ya. Hmm. Iya, ada indikasinya. Tapi kan nggak semua orang tua bisa terima itu gitu Hmm. loh. Jadi kita pengennya tuh orang tua kalau bisa tuh aware. Setidaknya gini loh, kita tuh misalnya anak kita tuh umur 1 tahun. Kita tuh udah belajar step-step umur 2 tahun nanti itu akan seperti apa ya. Jadi kita satu langkah lebih maju gitu loh Hmm. dari anak kita. Jadi kita tahu, oh jadi nanti ketika udah mau 2 tahun, oh nanti karena umur 2 tahun dia akan kayak gini, akan kayak gini, kayak gini. Nah, ketika enggak sesuai dengan itu, kita lihat lagi, apakah itu masih wajar atau enggak. Kalau enggak kan kita bisa langsung tanya ke yang lebih paham, kayak gitu Paham. kan. Nah iya, pengen banget teriak kayak, please orang tua gitu. Nah, mungkin ini Aware ke bisa bisa anaknya jadi gitu ya. bisa jadi Pengen media teriak. kan, bisa jadi media kasusan Bener, untuk menyuarakan itu. Ayo orang tua, kamu peduli terhadap please. anakmu itu adalah Oh anakku bener. gitu. Iya, karena sayang banget kayak misalnya mereka ini bisa banget dimaksimalkan potensinya, tapi karena kita ketidakpedulian, bukan ketidakpedulian mungkin, ketidaktahuan kita Hmm. gitu atau ketidakpedulian kita itu yang membuat anak kita jadinya malah tidak bisa berkembang sesuai dengan yang seharusnya. Kayak gitu kan. Jadi Hmm. kita sebagai guru tuh kadang kayak sedih juga gitu loh. Dia punya potensi tapi kayak gitulah. Oke. Nah, kita lanjut ya. Saya ingin menggali pengalaman Kak Susan nih selama jadi guru Hmm. PAUD tuh. Ada momen paling menyentuh nggak sih, Kak, yang dialami Kak Susan gitu ketika mendampingi anak usia dini? Momen paling menyentuh ya. Momen paling menyentuh itu ketika anak-anak itu pernah kayak gini. Jadinya setiap hari aku tuh Hmm. jadi aku belajar satu hal dari guru 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 aku nggak guru aku ya, maksudnya guru di TK aku yang dulu. Jadi Hmm. dia ini selalu aku bilang ke orang-orang. Jadi dia selalu pernah bilang gini, eh, setiap pulang sekolah nih, coba biasain anak-anak untuk kita bilang terima kasih, kita bilang maaf kalau hari ini ibu Miss melakukan kesalahan, kita minta maaf ke mereka, kita bilang terima kasih dan kita bilang sayang sama mereka, gitu. Nah itu setelah itu aku mencoba itu setiap hari. Jadi setiap pulang sekolah aku selalu bilang terima kasih teman-teman buat hari ini. Maaf kalau hari ini misalkan ada melakukan kesalahan yang disengaja atau tidak. Maaf kalau hari ini misalkan marah-marah. Maaf kalau hari ini misalkan lupa menyebutkan nama kamu atau salah panggil nama kamu gitu-gitu. Dimaafin teman-teman gitu. Dan Ibu, misalkan
sayang sekali sama teman-teman. Terus aku coba peluk mereka gitu setiap hari, dan setelahnya, walaupun kita di kelas itu tetap ada marah-marah ya Mas, nggak mungkin Hmm. nggak ada. Namanya guru PAUD menghadapi banyak anak itu sudah pasti akan ada tanduk-tanduk yang keluar ya, sudah pasti. Tapi yang Ya. selalu dia, tapi aku ingat sekali, setiap hari orang tua, beberapa kali orang tuanya bilang, Miss Ausan, eh, kita kasih tahu nih, misalnya Bintang. Bintang selalu bilang Ibu Sausan tuh baik, Ibu Sausan sayang, Ibu Sausan nggak pernah marah, Ibu Sausan, pokoknya semua kata-kata baik itu keluarnya dari anak-anak. Sedangkan anak-anak itu adalah anak-anak yang jujur kan gitu. Maksudnya Betul. mereka itu meresap hal-hal baik dari kita, dan hal-hal yang kayak misalnya kita marah-marah itu semua mereka hilangkan gitu loh. Jadi itu yang buat kayak, wah, ternyata efek dari bener-bener kita kasih sayang sama mereka dan pembiasaan setiap hari itu mempengaruhi mereka ya gitu. Ternyata mereka sesayang itu juga loh sama kita kayak gitu. Itu sih. Aku tuh jadi yang kayak selanjutnya, oke, aku akan, ketika pun aku akan jadi guru PAUD nantinya, selanjutnya aku akan tetap melakukan itu. Nah, menarik ini informasinya. Bisa teman-teman pendengar atau pemirsa Ya, bisa terapkan dilakuin. juga gitu. Guru-guru. Termasuk Bener. guru-guru gitu, mengucapkan Iya. terima kasih, mengucapkan maaf dan bilang sayang di akhir pelajaran atau di akhir aktivitas. Itu Mm-mm. juga membantu apa ya, membuat mereka juga menimbulkan rasa Bener. sayang gitu. Iya, Karena anak-anak itu bonding kita jujur gitu. gitu, anak-anak itu jujur terhadap Benar. perasaannya ketika mereka merasakan senang ya akan senang gitu, ketika mereka sedih ya akan mengatakan sedih, kecewa akan kecewa. Berbeda dengan orang dewasa yang sudah tidak jujur lagi. Iya, benar. Nah itu ya, jadi Benar, penting benar, itu, benar. penting untuk mengutarakan itu terima kasih, maaf dan juga eh, Mm-mm. Miss atau kalau laki-laki biasanya dipanggilnya apa Pak ya, Pak, ya, Pak, atau atau Pak Sir gitu. gitu ya. Iya, Sayang sama sama anak-anak di sini, sama iya benar. teman-teman di sini. Teman-teman. Jadi sini kalau mau peluk kita pelukan gitu. Ini wujud dari kasih sayang Bapak terhadap Benar. terhadap kalian. Benar. Nah, nanti mereka akan bercerita gitu ya kepada orang tuanya, Iya, kepada benar. siapapun gitu. Aku punya guru baik banget loh dan gurunya sayang banget sama aku gitu. Mm-mm. Hmm. Itu ini yang bisa Itu bisa udah diterapkan udah gitu. terbukti ya, itu udah Nah, terbukti. terbukti ini Karena based on practice-nya seperti itu gitu. iya, Nah, karena mereka jarang akan ingat kita marah-marahnya. Mereka akan ingat hmm, eh ibu guru baik, ibu guru sayang gitu. Itu sih. Kalau aku ingat-ingat lagi aku jadi ini kangen deh sama anaknya, anak-anaknya. ya besok kan ketemu lagi sama Udah anak. SD. Oh, Enggak, udah yang SD kemarin itu mereka sekarang udah SD berbeda. yang Oke. kemarin gitu. Berarti, oh ya, berarti kan sekarang masuk tahun ajaran baru dan muridnya masih baru Hmm, juga gitu kan. iya benar. Nah, Nah itu cara bondingnya juga sama mereka. Jadi sekarang tuh kita jadi kayak sering sayang-sayangan. Walaupun gini ya, aku juga punya kayak tombol tombol apa ya, tombol untuk pulang gitu. Kita ada tombol-tombolnya kayak tombol heart itu berarti kita hmm, peluk. Tombol bintang berarti kita high five, sama tombol lingkaran berarti kita boom gitu, kayak hmm, cas boom gini. Jadi mereka nggak setiap saat kita peluk gitu. Jadi hmm, apa yang mereka inginkan aja dari kita. Misalnya saat ini dia butuhnya peluk, mereka bisa tekan tombol love terus mereka peluk gitu. Jadi kita apa ya, nggak yang kita paksa harus ayo kita pelukan setiap hari, nggak kayak gitu gitu. Jadi ya kadang ada anak yang memang lagi pengen dipeluk gitu. Kadang hmm, bahkan dia peluk kita lebih dalam gitu loh, Mas. hmm. Kayak sampai diusap-usap punggung kita. Gitu loh, kayak ya ampun dia kok udah besar sih gitu. Lucu banget kayak dia yang ngepuk-puk kita gini gitu. Ah, Kan ini peluk biasa doang. Ini dipeluk gini kita sama anak kita kayak ya ampun gitu. Lucu banget mereka gitu. gitu ya. Iya benar. Jadi sampai Hmm. perasaan kita ke mereka tuh sampai gitu. Sampai dan itu ya, dan diwujudkan dengan afeksi tadi gitu, memupuk gitu. Benar, benar, benar. Ya itu ya, anak-anak itu jujur gitu terhadap perasaannya. Iya, benar, benar. Oke. Kemudian Kak Sosan, kita membahas ke kurikulum, metode dan juga sama kreativitas guru sekarang. Oke, oke. Kalau Kak Sosan sendiri gitu, Mhm. punya cara nggak sih gitu dalam merancang
kegiatan belajar ataupun aktivitas yang menyenangkan tapi tetap bermakna bagi anak-anak. Oh, oke. Nah, ini kebetulan kan aku tuh lagi di TKA ya. Jadi Hmm, biasanya itu kalau TKA kan fokusnya di sosial emosional motoriknya. Kita hmm, fokusnya di situ. Jadi biasanya kalau aku sih di awal-awal biasanya ngenalin untuk particle life dulu gitu. hmm, Jadi gimana caranya anak nanti toilet training, gimana cara anaknya pakai baju, jadi kita ajarin tuh dasar-dasarnya dulu gitu. Tapi tetap kita masukin pengenalan bahasanya, tapi dari motorik, dari kayak kegiatan bermain gitu. Jadi fokusnya lebih ke situ. Kita nggak banyakin worksheet-nya kalau di hmm, anak-anak TKA ya gitu. Lebih banyakin kegiatan-kegiatan yang dia akan bergerak, motorik kasar halusnya bergerak-gerak. Karena untuk dia memulai menulis kan kita biasanya harus dilatih dulu motoriknya. Kan nggak semua orang tua sebelumnya memahami bahwa motorik anak ini penting gitu kan. Jadi kitalah memulai untuk melatih itu lagi gitu. Jadi biasanya sih dasar-dasar biasanya aku tuh pakai yang gini ya. Misalnya kita di satu hari ini kita ada 3 kegiatan gitu. Oke, satu pakai worksheet, tapi duanya kita buat kegiatan yang bermain kayak gitu. Jadi tetap ada belajarnya, tapi tetap ada bermain yang bermaknanya gitu. Jadi bermainnya tuh nggak yang main kita bebas gitu ya. Maksudnya kayak misalnya kita hari ini melempar bola atau lari motoriknya melempar bola untuk sesuai warna gitu. Kan hmm. biasa anak-anak masih dasar ya. Atau kita motoriknya berlatih mengancing baju, membuka baju gitu. Nanti kita ada science eksperimennya juga. Jadi science eksperimen sederhana kayak gitu. Jadi diajarin tuh anak itu bukan yang nggak tahu dasar ya. Sekarang Hmm. malah anak-anak sekarang itu udah tahu banget dasar kayak kita tanya, ini warna apa? Mereka udah tahu bahkan bahasa Inggrisnya. Gitu loh. Jadi kita bahkan sekarang tuh menjelaskan ke anak itu akan lebih detailnya lagi gitu. Nggak bisa yang kayak cuman dasar-dasar ini merah. Merah bahasa Inggrisnya red. Anak-anak udah tahu, mereka kan nonton ya. Hmm. Anak-anak kan terpapar ya dengan itu ya gitu. Jadi kalau PR-nya guru sekarang akan lebih dalam lagi. Kalau dulu kita bahasnya kayak cuman matahari, awan, matahari warnanya kuning, awan Jadi, bentuknya seperti gelembung putih gitu. hmm. Kalau sekarang kita bakal membahas tentang planet. Planet apa yang planetnya kenapa dia berbentuk ada ringnya, Bu? Kenapa planet ini dingin, Bu? Kenapa dia warnanya merah, Bu? Nah, pertanyaan-pertanyaan kayak gitu nih. Jadi guru-guru tuh tiap harinya tuh belajar lagi gitu. Nggak yang monoton itu-itu aja gitu. Jadinya guru belajar, anak belajar, guru pun belajar. Kayak gitu. Iya. Jadi anak belajar, guru belajar, dan Hmm. untuk di jenjang TKA tadi lebih menekankan sisi Sensori, sensori dan motorik ya, motorik, sensorik sosial motorik emosional. gitu. Karena mungkin Hmm. mereka lagi aktif-aktifnya bergerak gitu. Kita arahkan ke Iya, benar. bergerak yang melatih sensorik motoriknya gitu. Hmm, Itu benar. tetap tetap apa ya, dan tidak membiarkan kalian main Arah. sebebasnya gitu, mau lari-larian mau Iya, enggak teriak dong. juga enggak kayak gitu ya, dan Jadi lebih terarah lebih ya. terarah dan juga lebih bermakna gitu bagi anak. Hmm, benar. Nah, kemudian Kak, terus tantangan yang paling besar gitu dalam mengajar anak usia dini itu jika dibandingkan dengan jenjang pendidikan lain SD, SMP, SMA, itu tantangan paling besarnya apa Kak menurut Kak Sausan? Tantangan paling besarnya karena ini awal ya, awal awal sekali anak-anak. Kayak misalnya awalnya mereka untuk menulis, awalnya mereka untuk toilet training tapi di orang tua juga diajarin sih. Maksudnya awal mereka memulai dunia itu kan dari TK gitu. Hmm. Kalau dia dari anak usia dini, kalau dia merasa kayak dia tidak menikmati itu setelahnya kan akan mempengaruhi itu. Jadi itu itu adalah terberat sih dan beban sih, tapi nggak beban juga sih karena dilakuin dengan enjoy sih. Ya kayak gitu, karena dasar dari segala-segalanya sih di anak gitu. Ya tetap berarti ya tetap Hmm, mengawali adalah hal yang bagi Kak mengawali Sausan adalah terumit gitu ya, merupakan hal iya. yang rumit gitu dalam mengawali, entah itu mengajarkan sesuatu yang baru gitu, karena mungkin Mhm.
perlu paham juga apakah dia sudah paham sebelumnya atau belum, masih meraba-raba kan gitu. Mm. Iya benar-benar. Nah, terus tadi kan sempet ya anak itu sudah terpapar gitu, mereka sudah paham warna Hmm. merah bahasa Inggrisnya red, tahu nama-nama planet mungkin dari itu kan dari paparan apa yang ditontonnya dari YouTube mungkin ya gitu. Terus menurut Kak Sausan itu apa ya? Emang sudah sewajarnya gitu anak-anak sudah kenal dengan yang namanya teknologi gitu, atau justru di dunia PAUD itu idealnya baiknya itu dijauhkan dulu gitu. Hmm. Kalau misalnya terpapar teknologi itu karena kita sudah mengikuti zaman juga, Hmm. itu sudah pasti akan terpapar. Cuman gimana kita mengatur kadar dia terpaparnya gitu loh. Enggak yang kalau sekarang kan karena merasa kayak ya udahlah dia dikasih gadget aja supaya dia diem gitu. Padahal kan kita tahu sama-sama bahwa anak usia 2 sampai 4 tahun atau 5 tahun itu yang saya pernah baca itu 1 jam per hari Hmm. dan itu harus didampingi dengan orang tua, enggak yang dibiarkan gitu. Jadi kalau untuk dia terpapar teknologis pasti akan karena kita berkembang kan terus. Jadi kalaupun dia nggak terpapar itu kayaknya nggak mungkin ya untuk di sekarang ya gitu. Karena di sekolah aja kita pakai teknologi gitu loh, ya kan? Misalnya Hmm. kita sedangkan kita juga kayak research and development kita kan banyak yang kayak buat e-book, buat Hmm. apalagi permainan edukasi tapi versi digital gitu-gitu kan. Jadi mau nggak mau anak akan terpapar, cuman kadarnya aja yang kita harus tahu bahwa anak ini tuh harusnya berapa lama untuk bisa mengkonsumsi itulah kayak gitu. Jadi Dan pendampingan sih. yang dibatasi adalah durasinya dan juga tetap ada pendampingan orang tua ketika anak-anak Iya, itu berselancar dengan teknologi seperti YouTube gitu ataupun benar. membaca e-book dan lain-lain, tetap harus didampingi gitu. Karena mereka juga apalagi anak-anak PAUD masih belum tahu mana yang baik, Mm, mana yang enggak buat dia gitu, mana yang baik buat tumbuh kembangnya atau justru nanti mereka terjerumus gitu ke dalam hal-hal yang iya, apa ya, yang menyesatkan gitu. menyesatkan benar. Mungkin di kalau YouTube masih ada fitur YouTube Kids ya yang Hmm. memfilter usia tontonan sesuai anak-anak sesuai sesuai usia. Tapi mungkin tidak dimungkiri juga bahwa mereka sudah tahu bedanya YouTube Kids dan juga YouTube biasa gitu. Mereka Udah banget nah, sih. sudah tahu ya. Nah, kalau Iya, tidak diawasi ya udah gitu. Mungkin bisa terjelembab kepada hal-hal yang negatif tapi dikemas dalam bentuk yang kartun gitu. Sempat kemarin juga ada Kak gitu kayak sebuah animasi gitu. hmm. Tapi itu jadi simbol orang bersetubuh gitu. Oh, Misalnya kayak kayak toilet ya. kayak HP sama kabel gitu, tapi kabelnya Hmm. dimasuk-masukin ke HP gitu. Oh, I see. Iya, 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 Sudah iya. sudah ada yang semacam Hmm. simbol-simbol kayak gitu gitu. Oh, oke. Nah, Hmm. itu kan ya yang bahaya di situ kalau tidak dipantau, Hmm. kalau tidak Nggak diawasi, benar. diawasi mungkin mereka akan penasaran ini maksudnya apa sih gitu. Karena tadi ya Iya, anak-anak juga mempunyai rasa penasaran yang tinggi gitu. Jadi bisa berbahaya gitu. bahaya sih. Makanya itu orang tua sebijak-bijaknya tetap mengawasi dan Ngawasi, benar. kontrol gitu dan membatasi durasi waktunya gitu. Semakin kecil Semakin semakin baik. ketat gitu aturan Iya, waktu benar. gitu. Tapi, tapi Mas harus ada yang digarisbawahi ya, Hmm. bahwa maksudnya nggak dari 0 tahun ya anak-anak Hmm. itu udah terpapar dengan teknologi kayak gitu ya, karena Ya. itu berbahaya malahan. Kalau bisa kan kayak kita ya di umur 3 4 tahun lah itu. Hmm. Tapi kalau misalnya dari 0 sampai kayak 3 tahun itu lebih baik manfaatkan dengan bonding ke orang tua gitu loh. Hmm. Malah jauhkan teknologi itu gitu loh. Karena kalau misalnya anak malah terpaparnya bahasa yang mereka hanya dengar saja, mereka akan kesulitan untuk mengucapkan. Itulah Hmm. jadinya nanti speech delay anaknya.
Itu jadi kalau misalnya 0 sampai 3 tahun, kalau bisa anaknya dibanyakin motoriknya, Hmm. sensorinya, gitu-gitu, mengenal mengenal bentuk-bentuknya gitu tuh, daripada dikasih cuma ditontonin, kan dia nggak bergerak ya, gitu kan? Hmm. Kan kalau misalnya dia bahasanya dapat dari orang tua atau dari orang-orang sekitar kan malah dia bisa ucapkan kayak gitu. Kalau dia cuma dapat dari TV kan dia cuma lihat doang. Hmm. Ya Nah, tadi itu ya bisa juga jadi harus digarisbawahi berpotensi ya. untuk apa Iya. ya, untuk lebih besar potensinya menjadi speech delay gitu ya. Hmm. Nah, mungkin fenomena-fenomena yang Bisa, terjadi karena gitu kan banyak di sekali anak-anak kayak usia gitu. 3-4 tahun yang kesulitan berbicara bisa disebabkan oleh itu kebanyakan Benar. menonton gitu. Kebanyakan itu sekarang. Benar-benar. Gitu ya. Kemudian Rata-rata sih kayak hmm, gitu. ya Hmm. rata-rata kan seperti itu gitu. Diagnosisnya Iya. kan seperti itu gitu, yang bisa Nah, di. karena nanti kalau misalnya udah speech delay, nah setelahnya nanti akan ada kendala lainnya di anak. Karena dia speech delay, dia susah untuk mengungkapkan apa yang dia mau. Dia nanti Hmm, jadi banyak kendala-kendala lain gitu loh, Mas. Jadi kayak lebih baik jangan gitu. lebih baik jangan gitu di usia 3-4 tahun lebih, Jangan kalau di mau usia kayak gitu itu ya. justru lebih banyak interaksi antara Interaksi orang tua antara orang dengan anak atau pengasuhnya gitu. Orang tua juga benar. wajib ketika mungkin mereka belum masuk ke PAUD ya, tapi masih, dan orang tua itu Mm-mm. bekerja, otomatis kan anaknya itu dipasrahkan kepada entah kakeknya atau kepada neneknya, kepada pengasuhnya gitu. Orang tua wajib mengedukasi mereka juga gitu. Ketika Benar, benar, benar. ditinggal ya jangan sembarangan dikasih HP ataupun apapun, ajaklah berinteraksi gitu. Ya. Beritahu kalau misal hari ini tolong anak-anak saya diajak main ini ya gitu, dilatih ini Mm-mm. ininya. Mungkin kalau mereka Mm-mm. diedukasi seperti itu mau-mau aja gitu. Tapi kan cenderung Iya, karena mungkin kita orang juga nggak tua bisa kan. sudah penat Udah gitu sibuk dengan kerja, ya kehidupan benar. pekerjaannya gitu, jadi ya udahlah biarin terserah kamu aja gitu. Nah, Benar, itu nah, benar. Ya udah kayak ya udah terserah gitu. Dan padahal ya anak-anak itu tuh harus loh Mas, hmm, walaupun even sesibuk apapun orang tua, 30 menit aja kita punya waktu sama anak-anak tanpa gadget ya. 30 hmm, menit setiap hari gitu. Itu tuh itu udah paling maksimal lah. Misalnya dia tuh sibuk, "Bu, saya sibuk banget," gitu. "Saya nggak punya waktu untuk anak saya," gitu. hmm, Tapi kasihlah waktu 30 menit aja sehari gitu untuk interaksi sama anak-anak. Insya Allah anak-anaknya bisa lebih bisa mengikuti itunya, apa namanya, perkembangannya bisa jadi lebih baik gitu daripada kita tidak peduli sama sekali gitu. itu ya. Gitu Interaksi kan sangat itu penting sekali itu. Bukan hanya interaksi interaksi di benar. Facebook ya, salam interaksi bukan. Yes, Tapi karena interaksi langsung interaksi aja gitu. ya benar benar benar. Komunikasi ya kan, Hmm, komunikasi di hubungan aja sulit kan, di hubungan aja apalagi di sulit, anak-anak ya apalagi kan. di anak-anak gitu. Mhm. Jadi komunikasi itu penting, Hmm. iya nggak sih? Sangat penting sehingga ada jurusan yang Mhm. namanya jurusan ilmu komunikasi, saking Komunikasi, pentingnya iya gitu bener. komunikasi. Nah, oke, Iya lagi. next next Kak, gitu. Pernah gak sih Kak Sausan itu menghadapi orang tua yang ngeremehin pentingnya PAUD gitu? Hmm, Terus kalau pernah itu gimana caranya menyikapinya gitu? iya. Meremehkan pentingnya PAUD. Kayaknya sejauh ini belum ada sih, cuman kayak meremehkan, eh ya udahlah Bu, nanti dia juga bisa ngomong atau bisa ini apa namanya bisa sosial sendiri kayak gitu. Kalau untuk PAUD secara ininya PAUD ya kayak Hmm, pendidikannya gitu belum ada sih Mas. Kayaknya orang tua yang aku temui udah peduli udah dengan peduli dia semua gitu. dengan dia menyekolahkan anaknya di PAUD berarti kan dia sudah peduli gitu ya, Peduli. Nah, sudah aware. Mhm. Walaupun mungkin ada beberapa yang dia belum pahami, misalnya di PAUD itu, "Kok di PAUD anak saya belum bisa baca? Kok di PAUD anak saya belum bisa nulis?" Gitu. hmm, Nah, paling itu sih yang miss-nya gitu kan. Beberapa pengetahuan yang dia belum tahu aja gitu. Kayak gitu sih. Sama ya itu tadi kayak misalnya, "Ya udahlah Bu nggak apa-apa, paling dia nanti bisa ngomong sendiri," gitu.
ketidakpedulian itu sih biasanya. Gitu ya. Dengan memasukkannya ke PAUD, orang tua sudah sangat peduli gitu terhadap tumbuh kembang anak. Sudah ya, sudah peduli. Jangan sangat peduli, Mas. Sangat peduli itu berarti kayak sangat banget gitu. Sangat Oke, peduli. sudah peduli, saya revisi sudah peduli. Sudah peduli gitu. Oke, Karena setelahnya kan beda banyak lagi. pertanyaan-pertanyaan lagi ya. Nah, nah, terus Kak, seberapa besar sih sebenarnya pengaruh lingkungan sosial dan juga ekonomi terhadap kesiapan anak memasuki PAUD? Seberapa besar pengaruh sosial? Hmm. Sosial ini dalam Pengaruh hal apa, Mas? lingkungan sosial maksudnya. Lingkungan sosial itu dalam dalam hal dia di rumah gitu ya. Saya di rumah, ketika dia bermain di luar rumah, itu ketika di luar rumah mungkin ketika anak sudah boleh bermain di luar rumah, dan juga kondisi ekonomi keluarga ataupun lingkungan. Terhadap kesiapannya ya. Hmm. Kok, pengaruh sosialnya itu ya penting ya. Hmm. Karena karena kan itu tadi ya, anak usia dini kan yang mau kita asalkan sosialnya gitu. Jadi ketika, apalagi misalnya di lingkungan sosialnya kayaknya ketika orang tua ya aware, Hmm. ini lingkungan sosial anakku ini tidak cukup baik untuk anakku berkembang, gitu misalnya ya. Hmm. Eee, ya udah deh aku sekolahin supaya dia bisa sosialnya lebih tertata gitu. Gimana ya? Bahasanya atau Hmm. sosialnya lebih 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 bisa, kita aturlah atau kita lihatlah gitu. Dan kalau ekonomi dengan kesiapan anak sekolah, sebenarnya nggak jadi masalah ya, Mas. Pun Hmm. TK itu yang gimana ya bilangnya, TK murah, gimana ya? TK yang Yang terjangkau harganya. TK yang terjangkau dengan TK yang, apa namanya, yang harganya lumayan, itu kan sama-sama punya garis besar yang sama ya, Hmm. bahwa ingin mencerdaskan gimana sih mencerdaskan kehidupan bangsa gitu. Apa ya, memanusiakan anak gitu loh. Hmm. Itu ya, gitu. Jadi, karena kita punya garis besar itu, secara garis besar juga visi misinya sama nih, ingin anak ini, sosial emosionalnya bagus, motoriknya bagus gitu. Jadi, sebenarnya ekonomi rendah atau pokoknya ekonomi itu tidak begitu mempengaruhi kalau misalnya kitanya sadar Hmm. bahwa, Hmm. ya udah, kalau memang kita merasa kita belum mampu nih menyekolahkan anak di sekolah yang dengan biaya yang mahal, ya kita masukin ke sekolah yang harganya Terjangkau. terjangkau, tapi kita lihat juga visi misinya sesuai nggak sama kita, kan gitu. Sebenarnya kan nyaman-nyamanan juga ya kan, Mas? Hmm. Pun dia ekonominya tinggi gitu, tapi nggak sesuai dengan visi misi orang tua, juga nggak akan nyambung gitu. Hmm. Jadi itu sebenarnya tergantung kitanya juga sebagai orang tuanya, kita melihat gimana, sekolah ini gitu, kurikulumnya, apa yang akan dia lakukan nanti ke anak kita, kayak gitu. Jadi tidak, kalau ekonomi tidak begitu terpengaruh ya, asalkan orang Iya tuanya benar. itu sadar gitu terhadap Iya, pentingnya tumbuh kembang anak. Kalau misal tadi ya orang tuanya itu dalam kondisi ekonomi lemah, ya gimana caranya gitu mendapatkan TK yang terjangkau harganya tapi sesuai mhm, gitu dengan visi misi kita gitu, ataupun mhm, mungkin bisa bisa mereka belajar juga cara mendidik, cara iya, mengajar anak usia dini itu seperti apa, mengikuti kelas-kelas yang gratis atau apa gitu, lalu dipraktekkan langsung gitu apa yang mereka dapatkan. Itu kan juga juga mhm. tidak sangat terjangkau gitu saya rasa gitu. Diajakin ke taman gitu ya kan. Mm-mm. Taman-taman sekarang kan udah ini ya, udah taman edukasi ya rata-rata gitu. Rata-rata taman edukasi. Kayak banyak kayak tetap ada pembelajarannya, tetap ada matematiknya, tetap ada alfabetnya gitu-gitu tuh. Kalau yang sering dilihat sih sekarang, kayak Oke, sensori motoriknya. gitu ya. Banyak sebenarnya ya yang di Hmm, luar sana itu bisa menjadi iya, media gitu, media belajar bagi anak usia dini gitu. Kalau di apalagi di perkotaan gitu yang sudah iya banyak benar. sekali gitu taman-taman yang mendukung.
gitu. Kalaupun kalaupun di pedesaan juga bisa mereka diajak ke sungai, diajak ke Iya, hutan, diajak ke hmm, sawah gitu. Mereka berinteraksi langsung dengan explore ya, benar. mengeksplorasi air sungai itu seperti apa, bebatuannya, licinya kayak gimana gitu. Yang melatih sensorik anak juga gitu kan. Ya Sangat itu tadi menyempatkan. Pokoknya intinya menyempatkan. kita harus menyempatkan. Hmm. Nah, Kalau kita nggak mampu untuk nyekolahin, kita menyempatkan. Kita lah yang harus ini, harus betul. apa namanya? Harus Yang lebih effort. menyempatkan, lebih effortnya gitu kan. Kalau misal Iya, benar. ya kalau misalnya nggak kurang mampu untuk menyekolahkan di sekolah yang Hmm, sulit dijangkau secara harga ya kita yang menyempatkan gitu. Nah, iya kita kemudian Kak, gini, kita agak sedikit maju ke masa depan dan ke hal-hal yang ideal. oke. Kalau PAUD di Indonesia itu bisa dirombak total ya, kan Kak Sausan sudah banyak ya, banyak apa namanya, melihat realitas PAUD yang ada gitu di berbagai daerah gitu, apalagi di Jogja dan di Medan semakin semakin jangkauannya semakin luas gitu. Nah, Mhm. kalau misal kondisi-kondisi di PAUD itu bisa dirombak total gitu, karena ada hal-hal yang negatif gitu. Apa sih yang satu hal utama yang paling pengen diubah sama Kak Sausan? Aduh, ini nanti jadi ini nih, masalah nih. Kalau aku ngomong, Yang paling aku diubah, bang, yang paling pengen diubah gitu, entah itu kulturnya atau ideologinya atau apa gitu. Dan eh, berpotensi untuk bisa diubah gitu. tapi ini aku takut banget diserang sih. Tapi ini pendapat pribadi ya. Ya, pendapat pribadi. Kalau aku sih eh, lebih ke gurunya, tapi Hmm. apa ya? eh Apa itu yang kalau umur gurunya Hmm. gitu. Menurut aku karena bukannya aku apa ya? Menyepelekan bukan Hmm. ya, bukan sama sekali karena aku eh, banyak belajar juga dari mereka. Cuman kan mereka itu sudah berusia lanjut gitu Hmm. untuk bergerak karena anak itu aktif ya, anak PAUD itu aktif. Apalagi kalau kata guru-guru dulu, anak zaman sekarang itu lebih susah untuk dijangkau gitu Hmm. karena sangat aktif sekarang kan. Nah, kita kasihan melihat guru-guru yang sudah dewasa itu untuk menghandle Hmm. anak gitu. Jadi eh, kepedulian pemerintah sih, maksudnya kayaknya kalau guru PAUD ya ini Hmm. di guru PAUD ya itu di kayaknya 40 atau 50 gitu cukup gitu. Karena terlalu ini kalau di 60 tahun gitu loh Hmm. pensiunnya gitu. Dan apa ya? Karena ilmu itu terus berkembang ya Mas ya. Hmm. Dan teknologi itu terus berputar gitu, terus bertambah gitu. Dan untuk belajar di PAUD itu butuh inovasi yang banyak kayak gitu. Jadi ya kayak gitu. Aku takut salah sih, aduh. Ya, sebenarnya bisa jadi masukan juga gitu soal Iya umur kan. tadi gitu. Hmm. Bukan bukan kalau saya sih nggak bukan membatasi umur gitu, tapi Oh, lebih batas umur. lebih ke apa ya namanya ya, peran pemerintah gitu seenggaknya gitu dalam menjaga kompetensi kualitas guru yang di hampir di usia Hmm. lanjut gitu karena mungkin mengajar mengajar anak usia dini itu juga butuh energi yang sangat banyak gitu Iya, ekstra sedangkan sekali gitu. sedangkan energi itu cenderung menurun pada Iya benar. seiring bertambahnya usia cenderung menurun gitu apa ya cenderung semakin cepat habis gitu nah ini kan jadi sebenarnya toh di usia 40 sampai 60 juga masih dikatakan usia produktif gitu. Tapi Oh iya sih, iya sih. gimana caranya pemerintah juga turut andil untuk menjaga Hmm. kualitas, menjaga kompetensi, menjaga energinya guru itu seperti apa. Misalnya bisa juga
dengan menempatkan guru PAUD itu misal tadinya yang apa ya, yang misalnya itu sebagai guru utama mungkin bisa dinaikkan sebagai di satu Kelas. ekosistem kelas itu bisa dijadikan sebagai konselingnya Grup. gitu, ataupun Ya, benar. ataupun guru-guru yang muda itu bisa 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 berdiskusi gitu dengan guru-guru yang sepuh yang sudah Dampingnya, senior ya. mendampingi gitu. Iya, Sedangkan benar-benar. guru-guru yang senior itu yang sudah lanjut usia, katakanlah 40 sampai 60 tahun, itu cukup mengawasi dan cukup menjadi pendamping pendamping anak-anak tertentu saja gitu yang memang butuh pendamping Iya, benar. khusus gitu. Nah, Karena kalau misalnya ya guru senior itu benar sih, ilmunya banyak banget, Mas. Kita Mas, banyak banget belajar dari mereka. Cara mereka sabar itu kita hmm, harus banyak belajar dari mereka gitu. Cuman kadang kita kasihan juga melihat guru yang sudah senior itu harus ikut apa ya? Kadang anaknya lari-lari kemana hmm, muter-muter ya. Kita harus tetap kadang itu sebagai guru kita harus mengawasi ya. Itu kan tanggung jawab betul. kita sebagai guru ya. Nah, melihat guru harus mengawasi anak yang ikut jalan-jalan anak-anaknya itu kan kasihan ya kita Hmm. melihatnya. Nah, Seperti itu sih. jadi PR-nya itu ya ada penempatan Hmm, penempatan tertentu sebenarnya yang bisa, apalagi untuk guru-guru yang senior gitu yang seiring bertambahnya hmm, usia gitu, mungkin semakin bertambahnya usia juga membatasi daya geraknya gitu, dan iya juga tidak benar. dimungkiri kan kecenderungan orang semakin bertambah usia semakin datanglah penyakit-penyakit yang itu, walaupun tidak Iya, semuanya gitu tapi nggak kecenderungannya semua lebih lebih tinggi gitu, baik. yang harus Hmm. dijaga itu sebenarnya. Makanya itu Iya, iya. guru juga harus sehat gitu, harus menjaga kesehatan gitu. Iya, Hmm. itu penting sekali karena kita aja ya Mas, kita yang muda aja ya, bukannya kita maksudnya yang banding-banding. Kayak aku tuh kalau misalnya habis ngajar, itu pasti akan ada tidur siang karena aku butuh recharge energi gitu loh. Hmm. Karena udah terserap gitu loh. Jadi kayak Hmm. aku butuh tidur siang untuk membangunkan energiku lagi gitu. Kita aja yang kayak gitu gitu Hmm. maksudnya gitu. Kita kasihan aja. Nah, itu Kak Sausan yang posisinya masih muda, belum menikah aja seperti itu. Beda lagi Bener. mungkin untuk guru-guru yang sudah lanjut usianya 30, 45, 50 dan sudah Belum berkeluarga, punya tentu. anak di rumah harus mengurusi anaknya, mengurusi Ya, suaminya, itu makin ekstra lagi energinya ekstra gitu kan. kan. Ya, jadi Kondisi luar juga turut kan ya. mempengaruhi sebenarnya gitu kan. Bener. Nah, terus Kak Sausan kan kemarin sudah banyak mengajar gitu, mengajar anak-anak gitu. Dari hasil mengajar itu, mengajar anak-anaknya yang kemarin ya misal, apa sih mimpi yang Kak Sausan harapkan pada anak-anak yang mungkin sudah lulus PAUD gitu. Harapannya seperti apa Mimpi. untuk mereka yang yang kemarin diajar dan sudah lulus gitu. Oh, Mimpinya mimpi. apa kepada mereka? Mimpinya sih mereka jadi anak-anak yang mandiri, Hmm, pasti ya mandiri gitu. Dan ingat, pengennya tuh anak-anak tuh kayak masih ingat kita dengan kata-kata yang kita ucapkan ke mereka gitu. Jadi hal-hal baik yang kita ucapkan ke mereka terus mereka lakukan gitu sampai hmm, mereka besar gitu. Tuh mimpinya sih muluk banget kalau mimpi kita mereka jadi orang sukses ya gitu hmm. kan. Cuman Sederhana mimpi ya. mimpi paling ya sederhana banget. Mimpinya tuh mereka tetap melakukan hal-hal baik yang kita ajarkan ke mereka sih. Mandiri dan Tetap. meneruskan kebaikan yang diajarkan oleh Iya, gurunya. jadi masih inget kayak kata misalkan kita tuh harus kayak gini. Saya jadi inget sampai besar ada nggak sih satu guru yang kita selalu inget kayak aku inget banget kata ibu guru ini kita tuh harus kayak gini 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 gitu. Karena ya Mas, kita tuh jarang banget nginget guru TK. Iya nggak? Hmm. Enggak semua ya sih, tapi kalau saya masih ingat sih. Oh iya, bahkan aku nggak inget. Ya aku inget karena mamaku lah yang guru TK-nya gitu. Maksudnya karena kata-kata guru TK gitu loh Mas. Kita kan Hmm. jarang ya ingat di Hmm. memori kita gitu ya. Gitu kata-kata dari si guru TK-nya ini. Jadi kayak mimpinya tuh apa-apa hal-hal baik yang kita ajarkan tuh mereka masih ingat sampai dengan mereka Hmm. besar terus one day kita ketemu kayak ibu ingat nggak? Ibu dulu pernah bilang kayak gini atau ibu dulu pernah giniin aku gitu. Kayak gitu sih. Ini pengen banget.
Aku punya fun fact juga Kak, gini. Oh, Punya, gimana? punya fun fact juga soal guru TK Hmm. gitu. Guru TK aku itu banyak ingatnya ke aku gitu daripada guru SMA. Oh, iya. Padahal guru Oh SMA ya? kan mungkin masih Aha. masih 10 Masih tahun fresh yang ya? lalu ya, masih fresh gitu. Hmm. Ketika 5 tahun meninggalkan sekolah, aku juga sempat balik ke SMA dulu. Sudah pada Ah, lupa, beberapa guru ada yang lupa gitu. Kamu angkatannya ah. siapa gitu. Iya, iya, iya. Yang tadinya akrab jadi asing gitu. Itu beberapa guru ada Hmm. yang kayak gitu. Tapi kalau kalau guru TK aku masih masih ingat aku dan masih ingat kejadian-kejadian atau Iya, kelakuan-kelakuanku pas TK itu kayak gimana gitu. iya, iya, benar, Dan benar, dan benar. kalaupun ketemu masih digoreng gitu ya. Masih masih ingat kuat sekali. Misal gini, Benar, benar. aku dulu pernah pernah kabur ya dari TK gitu kan. Hmm. Pernah kabur gitu, pernah kabur dari TK terus karena anak-anak di TK aku dulu kan pada didampingi orang tuanya semua atau didampingi Ah, asuhnya gitu waktu itu gitu. Kecuali aku dan beberapa temanku gitu. Nah, aku sama beberapa temanku itu yang gak didampingi berencana kabur gitu dari TK wah, dan berhasil kabur karena tas-tas wah. tas anak-anak itu waktu itu di luar semua gitu, nggak ada yang Ah, di dalam kelas gitu. Izin bareng-bareng mau ke toilet, ambil tas, kabur gitu. hmm. Ini nggak boleh tidak untuk ditiru ya gitu. Dan itu masih guru TK aku masih inget gitu, masih inget dan ketika ketemu ketemu aku pun masih dibahas itu gitu. Aku juga kayaknya kalau jadi guru TK akan kayak gitu sih, Mas. Karena aku pernah banget itu, aku Hmm, jadi gurunya lah ya. hmm, Mas yang kabur. Aku pernah di momen itu, anak aku kabur keluar. hmm, Bukan kabur, maksudnya ketika pulang, dia pulang nonong sampai depan, orang tuanya nggak tahu, kayak betapa paniknya kita satu sekolah mencari anak itu gitu loh. hmm, Kita ya tentu saja kita akan kenang itu selalu, karena itu pressure kita kayak, ya Allah anaknya kalau hilang gimana? hmm, Itu sudah pasti akan hmm. terngiang-ngiang. Saya itu guru TK-nya sekarang, saya ingat dengan jelas anak saya itu. Itu satu gitu, satu ya. Belum lagi hal-hal yang lain. Misal, aku Hmm, termasuk orang yang unik gitu. Ketika hmm. TK itu guruku masih inget aku bawa pensil yang gede banget itu masih ingetnya sampai sekarang gitu. Pensil yang gede banget terus ganti hari jadi pensil Inul gitu yang elastis banget yang bisa ditali itu. Masih inget gitu. Aku aja kadang lupa gitu sama momen itu tapi Iya, iya, iya. beliau-beliau masih ingat gitu. Masih ingat. Hmm. Suka nangis orangnya gitu. Iya, Terus iya, iya. takut sama apalah dan Hmm. digoreng terus itu. Itu fun fact guru TK aku gitu, lebih lebih ingat daripada guru SMP SMA gitu. Soal kejadian-kejadian momen-momen yang mungkin bagi mereka sekali seumur hidup gitu. Pede banget sekali Iya. seumur hidup gitu. Karena kan itu ini ya, kan Hmm. itu tadi anak TK kan semuanya hal pertama di dia gitu Hmm. kan. Jadi lebih membekas gitu. Kalau SMA kan kita kadang ya malah ngindarin gurunya, kadang Hmm. gitu-gitu. Ya Gitu ya. interaksinya cenderung di kelas di ruang kelas aja dan Iya, sekedar-sekedar sebatas gitu aja. sebatas transfer ilmu aja gitu. Iya. Ngajar Hmm. hanya ngajar, mungkin ngajar materi gitu, tidak tidak Iya. terlalu dekat gitu kan. Iya, tidak dalam dia. Hmm. Nah, guru TK bisa Itu ya. tuh gitu. Iya Kalau guru bener TK aku lagi. itu kayak gitu nggak tahu ya kalau teman-teman Iya ya. pendengar atau pemirsa di Jadi sini aku mengalami hal yang bener-bener. sama atau tidak gitu. Jadi kayak guru-guru senior tuh juga gitu, kalau misalnya anak muridnya datang yang lama, bahkan teman aku tuh kebetulan guru TK, pernah TK di TK aku, TK yang Hmm. aku ajarin sekarang. Jadi dia pernah datang ke itu dan dia sebagai muridnya Hmm. dan masih ada guru seniornya di situ. Jadi kayak flashback mereka cerita, ibu Hmm. masih ingat gak ya, ibu dulu kayak gini 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 gini, kamu masih ingat gak, kamu tuh dulu kayak gini 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 gitu. Hmm. Kayak gitu persis banget yang kayak itu jembel. Ya itu kayak kayak momen-momen yang asik dan juga kadang kok kok bisa ya aku kayak gini gitu. Ternyata aku pernah ya kayak gitu ya. Kok pernah kayak gini ya gitu. Bener-bener. Dan itulah ajaibnya guru TK gitu. Ingatannya juga cenderung kuat gitu Iya, kalau iya. pengalamanku. Nah, Bener-bener. terus terakhir ya sebelum kita berdiskusi membahas
guru TK mungkin bisa Hmm. selesai 3 atau 4 jam lagi, kita batasi sampai sekarang saja. Terakhir Mbak Kak Sausan gitu sebagai closing Hmm. statementnya gitu untuk Oh, mereka kalau yang statement aku. Oh. hmm, untuk mereka yang masih menganggap PAUD itu tak penting, satu kalimat yang ingin disampaikan Kak Sausan kepada mereka apa? Itu kalimat ya. Oke. Nah, ya nggak harus satu kalimat sih, satu paragraf juga nggak apa-apa. Intinya pesannya kesampaikan. Oke. Oke, oke. Ini gini. eh Kalau kamu, kalau kamu ya, kalau orang tua ingin anak-anak itu tumbuh jadi manusia yang seutuhnya, gitu, izinkan mereka punya masa kecil yang penuh makna. Dan PAUD adalah bagian dari masa kecil itu. Gitu. Udah? Udah, itu Wah, aja. Paling sangat statement. Pausan Hauratullah. sangat 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 mengena sekali bahwa PAUD adalah salah satu bagian untuk membentuk sesuatu yang bermakna bagi anak saat masa kecilnya. Iya. So, itu teman-teman yang bisa kita diskusikan. Terus juga kadang mereka itu bilang ya tadi PAUD itu hanya tempat bermain gitu. Tapi dari Hmm. sanalah anak belajar mengenali diri, belajar mengenal dunia, dan juga belajar mengenal harapan gitu. Iya, Kita benar. juga sering terpesona oleh gelar panjang dan ijazah bertingkat, tapi lupa semua itu dimulai dari tangan-tangan kecil yang dulu kita ajari cara menggenggam pensil. Hari ini semoga kita bisa belajar satu hal saja gitu. Bahwa masa kecil itu bukan hanya sekadar waktu, ia adalah fondasi masa kecil itu. Iya. Dan siapa yang mengabaikannya sedang membangun generasi dengan fondasi yang keropos. So, jadi jangan remehkan PAUD, jangan remehkan masa kecil, karena bangsa besar tak hanya membanggakan pahlawan, tapi juga menghormati masa kanak-kanak. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan Hmm. ingat, kadang untuk membangun masa depan, kita harus kembali ke taman kecil bernama masa lalu. Terima kasih Kak Sausan sudah menemani Makasih, Mas saya Ujang. ngobrol pada episode ini, sangat enjoy sekali tadi rasanya, sangat berbobot juga gitu. Hmm. Semoga apa yang Kak Sausan sampaikan tadi bermanfaat bagi Kak Sausan terutama, dan juga Amin. bagi teman-teman pendengar, bagi teman-teman pemirsa di sini juga bermanfaat. Apalagi bagi teman-teman pendengar yang mempunyai anak di masa golden age, atau bagi teman-teman yang baru berencana ingin menikah dan Hmm. melahirkan anak, ini bisa jadi informasi yang sangat penting sekali untuk dikuasai. Ah, benar. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan obrolan menarik lainnya. Terus pantau podcast teman ngobrol Ujang dengan berbagai topik yang harapannya bermanfaat dan berilmu semua. Terima kasih, sampai Makasih. jumpa dan Sampai salam jumpa. sehat. Salam sehat.